Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan kepada saudara bagaimana ada satu pribadi yang mengubah dunia karena diajarkan tentang pengampunan. The power of forgiveness. Tapi the power of forgiveness itu juga lawannya adalah the power of unforgiveness. Kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Dan Watchman Nee, hamba Tuhan luar biasa dari Tiongkok, berkata unforgiveness is the largest open door for the devil. Di dalam perumpamaan tentang seorang raja yang murah hati, yang memberikan perhitungan, minta perhitungan, pertanggungan jawab daripada kita sebagai hambanya. Raja ini adalah Yesus Kristus. Dan pada itu dihadapkan seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa membayarnya. Tapi dia berkata, sabar dulu, aku akan bayar semua. Tapi tanpa sebab raja itu digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu raja yang penuh belas kasihan ini cuma Yesus ya. Dia membebaskannya dari segala hutangnya. Tetapi kita tahu bagaimana sekarang ini yang namanya dosa itu diberikan diskon. Jadi misalnya ya, perzinahan dibilang ya perselingkuhan, bahkan dibilang marital problem. Itu perzinahan saudaraku. Sekarang itu 10.000 talenta diturunkan mungkin jadi 1.000 talenta. Ya. Tetapi yang jelas itu satu angka yang sangat besar. Saya memberikan angka misalnya kalau 1 talenta 34 kilo, kalau itu emas berarti 34 miliar dan 10.000 talenta 340 triliun. Pokoknya satu angka tidak bisa kita bayar. Tapi saat ini dunia berusaha yaitu merubah dengan kata-kata yang bagus jadi affair. Bayangkan kalau pelacur dirubah wanita P, lalu kemudian diturunkan lagi sekarang ini jadi pramunikmat. Jadi cuma jualan. Dia profesional tapi jualan kenikmatan. Saudara jangan percaya itu, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu begitu diampuni, tidak berubah. Jadi kebaikan Tuhan, kok tidak bisa merubah orang ini ya? Dia keluar, dia mencekik temannya yang cuma utang 100 dinar. 100 dinar ada satu angka yang bisa dibayar oleh siapapun dari kita. Saya ini sadar, saya punya hutang yang tidak bisa dibayar kepada sang raja. Dosa atas dosa-dosa saya. Karena itu saya menghambakan diri pada dia. Tapi hamba ini yang baru diampuni, dia mencekik kawannya. Dan dia berkata bayar hutangmu. Dan orang mengatakan yang sama, sabar. Hutangmu akan kubayar. Malah diserahkan kepada yang berwajib dan dimasukkan dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan kawan-kawan kita. Ya toh? Dan raja itu berkata, hei hamba yang jahat. Seluruh hutangmu 100% telah kuhapuskan karena kau memohon kepadaku. Sebab dia memohon sambil menyembah saudara. Temannya juga menyembah kepada dia. Tapi dia tidak melakukannya sama seperti dilakukan rajanya. Karena itu diserahkan pada Algojo. Saudara, hidup adalah pilihan. Pilih raja yang baik Yesus Kristus dengan hukum kasih karunia. Atau hukum keadilan. Hukum keadilan saudaraku, saudara kita tidak mungkin bisa membayarnya dan berakhir Algojo. Siapa Algojo ini? Roh-roh jahat yang memberikan sakit penyakit, memberikan penderitaan. Ya, hidup adalah pilihan. Pastikan semua warga negara hidup dalam hukum kasih karunia dari Sang Raja dan hidup berkasih karunia pada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Amin.
sujud di kakimu, menikmati kehadiranmu. Kau berkata, kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku,
dalam kami menikmati kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi kami mencintai-Mu. Lebih dalam lagi kami, oh kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah syukur, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Yes, walaupun daging dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan bagianku. Tetap kami mencintai-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, yes. Woo. Yes, Tuhan. Yes. Woo. Sembah-Mu, sembah-Mu Yesus, sembah-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus Tuhan, kuduslah, dan ku sanjungkan mulia, Dia mulia, kami sanjung Engkau bagimu Tuhan. Ku
Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang ada di rumah. Mari kita sama-sama berdoa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa kami boleh menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Urapi hambamu, urapi yang mendengarkan di online ini, Tuhan urapi. Biarlah melalui pendengar firman ini, mereka boleh diberkati. Yang sakit mereka disembuhkan, yang lemah mereka dikuatkan. Dan kami percaya apapun pergumulan mereka menemukan jawaban di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tema dalam bulan ini GBI Rock Balikpapan, seluruh Indonesia bahkan satu tema, yaitu Love That Change the World. Cinta kasih mengubah dunia ini. Oke, mari kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1. Saya akan bacakan 1 dan 2. Jika karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan bagaimana kekuatan daripada love atau kasih atau cinta yang bisa mengubah dunia ini. Cinta, kasih yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah buktikan karena cinta kepada manusia, sehingga dia korbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah satu bukti kasih Tuhan. Betapa besar kekuatan daripada kasih. The power of love. Kekuatan kasih, kesatuan tak tertandingi. Cinta, kasih itu sangat-sangat luar biasa. Seberapapun jahatnya manusia, apabila hatinya sudah disentuh dengan kasih, dengan cinta, maka dia akan merasakan kehebatan kasih dan cinta itu. Banyak kesaksian orang yang hatinya keras, orang yang bergumul dengan kejahatan, orang yang melakukan segala hal-hal yang tidak baik, yang merasa seakan-akan dia hebat, dia menang, dia kuat. Satu ketika dia dijamah oleh kasih. Satu ketika dia akan dijamah oleh cinta. Dia akan berubah total. Karena kasih, karena cinta kita kepada bangsa Indonesia ini, maka kita bersatu teguh untuk bersama-sama memerdekakan bangsa ini. Bersama-sama kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah semboyan yang luar biasa bagi rakyat bangsa Indonesia. Perpecahan adalah rencana daripada iblis. Tapi kasih dan cinta adalah daripada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tuhan begitu menyayangi kita semua. Sehingga dia korbankan hidupnya hanya untuk manusia yang penuh dengan dosa ini. Coba bayangkan apabila di dalam satu gereja ini yang begitu banyak suku, begitu banyak watak dan karakter yang berbeda-beda, apabila tidak disatukan dengan kasih dan cinta Tuhan, maka gereja itu akan menjadi gereja yang amburadul. Karena di dalam satu keluarga gereja, 100 orang memiliki 100 pemikiran. 100 kemauan. Banyak macam-macam di situ. Tapi karena kasih dan cinta Tuhan, gereja tidak sampai terjadi begitu. Semua saling mengasihi, semua saling memberkati, semua saling membutuhkan. Seperti satu tubuh, kepala, tangan, kaki, mulut, telinga, semua saling bergandengan tangan untuk dalam satu kasih di dalam Tuhan. Untuk dalam satu kesempatan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Itu adalah bukti
bukti kekuatan cinta, kekuatan love yang sudah Tuhan taruh dalam bagi anak-anak Tuhan. Namun seringkali kesatuan tidak terjadi. Kesatuan tidak harus selalu harus terjadi. Banyak ambisi-ambisi orang-orang tertentu di dalam satu kesatuan ini. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, satu mau ke depan, satu mau ke belakang. Tidak ada yang sempurna. Apabila tidak disatukan dengan kasih, tidak disatukan dengan cinta. Satu negara apabila tidak disatukan dengan kasih kepada negaranya, maka dia akan menjadi rakyat yang brutal, rakyat yang radikal, karena tidak ada kasih di dalam negara itu. Semuanya hanya ingin mementingkan ambisinya, semuanya ingin mementingkan kepentingannya pribadi. Dia tidak memiliki kasih, tidak memiliki cinta akan bangsanya. Dia ingin memperkaya diri sendiri. Dia ingin memiliki semuanya sendiri. Dia tidak memikirkan rakyat yang lain. Maka hancurlah negara itu. Demikian juga gereja, demikian juga rumah tangga. Apabila tidak ada satu kesatuan kasih, maka hancur semuanya itu. Gereja demikian juga. Gereja banyak terpecah-pecah karena tidak memiliki kasih satu dengan yang lain. Yang mana Tuhan sudah buktikan, Tuhan sudah tunjukkan di atas kayu salib. Dia rela berkorban untuk kita, mati, hanya untuk mengasihi kita. Tapi manusia sering mementingkan diri sendiri, sering mementingkan egonya, ambisinya, hanya untuk diri sendiri. Maka hancurlah semuanya itu. Demikian juga rumah tangga. Apabila tidak memiliki kasih, tidak memiliki cinta dalam rumah tangga itu, maka semuanya akan hancur rumah tangga itu. Kasih, cinta, saling percaya, saling menghormati, saling mengasihi, saling memberkati, saling menjaga. Semuanya saling menjadi satu. Itu adalah kasih dan cinta Tuhan buat kita semua. Kita mau berkorban untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara kita. Itu adalah bukti bahwa kita sudah mendapat kasih Tuhan yang bisa kita praktekkan di dalam keluarga, lingkungan, teman, saudara. Bisa kita buktikan, kita bisa praktekkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan menjadi egois di dalam kita mengasihi orang lain. Mari saya buka Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada 3 statement yang saya buat di dalam Filipi ayat 3-6 itu. Yaitu yang pertama, utamakan orang lain. Utamakan orang lain. Artinya apa? Kita menghargai orang lain. Kita tidak merasa hebat. Kita tidak merasa kaya. Kita tidak merasa pintar. Kita tidak merasa segala-galanya lebih daripada orang lain. Itu bukan pengajaran Tuhan. Bahkan Tuhan pun mendekati semua orang. Tuhan pun mendekati semua orang, apapun jenis. Bahkan wanita pelacur, pemungut cukai, siapapun orang Samaria, semuanya Tuhan dekati. Masa kita lebih daripada Tuhan? Merasa lebih hebat, merasa lebih kaya? Oh, tidak.
Bukan, itu bukan pengajaran Tuhan Yesus. Utamakan orang lain, membantu orang lain, berkorban untuk orang lain. Jangan malah orang lain susah malah kita injak. Bukan begitu. Di gereja, demikian juga di gereja. Jangan merasa kaya, jangan merasa pintar, jangan merasa pintar berkhotbah, jangan merasa pintar berbicara firman, pintar menyampaikan kata-kata firman. Bukan. Kalau dia tidak peduli dengan orang lain, semuanya akan sia-sia. Bagaimana kita di dalam pelayanan gereja, kita selalu mendapat keluh kesah orang lain. Kita tampung, kita selalu mendengar kesusahan orang lain. Kita tampung. Dan kita memberikan jalan keluar. Kita membantu mereka. Kita tidak di gereja, kita tidak diajarkan untuk menjadi arogan, menjadi sombong, menjadi sok kaya. No, bukan. Bukan pengajaran Tuhan itu. Tuhan penuh kasih dan cinta untuk semua orang. Demikian juga di keluarga. Kita menolong orang lain, bukan selalu dengan materi. Tapi kita peduli dengan orang lain, itu adalah satu penghargaan untuk orang lain itu. Kita menolong dengan tenaga kita. Kita menolong dengan pikiran kita. Jangan semua diukur dengan materi. Bukan. Semua tidak harus diukur dengan uang. Tapi dengan peduli, dengan kata-kata simpati, dengan penghormatan, itu adalah engkau peduli dengan orang lain. Banyak orang sekitar kita yang harus kita tolong, kita bantu. Banyak orang-orang sekitar kita yang kita pedulikan. Jangan hidup kita merasa egois. Kita harus peduli kepada orang lain. Itu ajaran Tuhan. Tuhan peduli sama kita loh. Tuhan sangat sayang kepada kita. Kalau Tuhan tidak sayang kepada kita, ngapain dia turun ke dunia? Dia di surga lebih enak. Tidak perlu mikirin dunia, harus dicambuk, digantung, dikejar-kejar, dihina, diludahin, pasangi mahkota duri. Dia peduli, dia kasih, dia cinta kepada kita. Dia korbankan hidupnya untuk kita. Dia menderita untuk kita. Itu adalah pengajaran Tuhan yang harus kita praktekkan juga untuk peduli kepada orang lain. Kita tidak harus perlu disalib. Kita hanya peduli, kita hanya memberikan jalan keluar. Kalau kita mampu secara finansial, secara keuangan, Anda bisa bantu. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk secara finansial, apa yang harus Anda bisa bantu? Ya bantu. Anda sudah peduli kepada orang lain. Yang kedua, motivasi yang benar. Motivasi yang benar. Janganlah Anda peduli kepada orang lain, tapi Anda mempunyai motivasi yang tidak benar. Anda mencari keuntungan daripada orang lain. Tidak, itu tidak diajarkan Tuhan kita. Di gereja kita harus saling menguatkan. Di gereja kita harus saling menopang. Dengan perbuatan, dengan doa, dengan pertolongan. Apapun yang bisa kita lakukan. Tidak harus dengan materi. Kalau perlu tumpangan ya kita bisa numpang, kita bisa bantu untuk punya kendaraan, yang nggak punya ya kita bisa tolong. Yang lemah kita bisa doakan. Semua banyak cara kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Jangan semuanya dihitung dengan materi. Kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam kita membantu orang lain. Janganlah memiliki ambisi secara pribadi. Janganlah memiliki maksud-maksud yang licik di dalam kita menolong orang lain.
Kalau tidak untung, kalau tidak ada cuan, Anda tidak mau menolong orang lain. Sangat tidak berguna Anda di dalam Tuhan. Tapi kalau Anda peduli, Anda tulus melayani orang lain, dan kami percaya Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan di dalam hidup kita oleh karena perbuatan kita untuk membantu orang lain. Yang ketiga, kerendahan hati. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingannya semua juga. Memang kita harus penuh rendah hati untuk menolong orang lain. Memang kita harus berkorban untuk menolong orang lain. Kadang-kadang bahkan kita tolong pun kita tetap bisa dianggap salah. Tidak apa-apa. Orang menganggap kita salah tidak apa-apa. Yang penting kita merasa benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita benar apa yang sudah diajarkan firman Tuhan. Di mana-mana pun ada orang yang tidak senang kepada kita. Di mana-mana. Anda berbuat baik pun Anda tetap bisa dianggap salah. Anda menolong pun tetap masih kurang banyak maksudnya untuk ditolong. Tetap salah juga. Makanya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Filipi 2 ayat 2, 3, 5, 3, 4, 5 ini adalah memberikan motivasi kepada kita untuk kita mengerti kasih Tuhan itu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Orang lain susah, tidak bisa makan, kita pamer-pamer, kasihan dia. Tapi kita tidak memberikan contoh. Dari dulu kita percaya Tuhan, tapi kita tidak bisa mempraktekkan kasih itu. Maka kekristenanmu akan dianggap sia-sia. Tapi kalau engkau bisa mempraktekkan semua apa yang sudah difirmankan Tuhan, apa yang sudah difirmankan Tuhan, dan engkau bisa lakukan, engkau bisa buktikan, engkau bisa praktekkan kepada orang lain, engkau adalah menjadi orang Kristen yang berhasil. Dan kami percaya, kami yakin, Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa milik kita? Apa yang kita miliki dalam hidup kita yang harus kita pertahankan? Semua adalah milik Kristus. Semua adalah milik Tuhan yang harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Harta kita kah? Tubuh kita kah? Pikiran kita kah? Tangan kita kah? Mata kita? Keahlian kita? Apa yang kita miliki berguna bagi kerajaan Allah. Demikian biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan satu hikmat Tuhan untuk kita semua. Dan Tuhan boleh untuk memberikan kemampuan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk kita melakukan kehendak firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita lakukan perjamuan kudus ini. Ambil roti dan anggur yang ada tempat kalian. Anda bisa, apabila Anda di rumah ingin perjamuan, Anda bisa ambil di gereja
untuk dibawa pulang dan Anda bisa lakukan perjamuan kudus ini di rumah. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami boleh melakukan perjamuan kudus ini. Biarlah kami ingat kebaikan Tuhan bagi kami dan kami tidak sia-siakan itu semua hanya untuk kami dengar, tapi tidak pernah kami lakukan, tidak pernah kami praktekkan di dalam setiap kehidupan nafas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami betapa baiknya, betapa cintanya Tuhan kepada kami. Sekarang Bapak Ibu yang di rumah, angkatlah roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkatlah cawan. Sebelum kita angkat cawan ini, kita baca mengenai 3 hal. Aku telah disalibkan bersama Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Angkatlah cawan di atas kepala tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah darah Kristus? Percaya, minum dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu sudah menjadi satu dalam tubuh kami. Kami percaya bahwa ini akan menjadikan kami melakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami boleh belajar untuk mengasihi orang lain. Kami boleh belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah melalui kesaksian kami boleh dilihat dunia. Dunia boleh melihat kami. Orang sekitar kami boleh melihat kami. Dan mereka melihat kebaikan Tuhan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang mari kita berdoa untuk bangsa dan negara, Rock Gateway. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk Indonesia. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi di bangsa ini. Anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat di bangsa ini. Sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan, orang di luar sana yang tidak percaya kepada Kristus, melihat anak-anak Tuhan menjadi berkat atas hidup mereka. Berkati pemimpin kami ya Tuhan. Berkati Presiden kami Jokowi. Berkati Wakil Presiden. Berkati seluruh menteri. Supaya mereka sungguh-sungguh bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya rencana Allah untuk bangsa ini akan terjadi penuaian yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, di mana dalam tahun ini akan terjadi akan ada pemilihan presiden. Tuhan, kami yakin, kami percaya, kami minta Tuhan, biarlah bangsa kami diberikan keamanan. Tidak ada rencana-rencana jahat bagi bangsa kami. Orang-orang yang bermaksud jahat, yang ingin menghancurkan bangsa kami demi kepentingan mereka Tuhan. Tuhan jamah mereka, berikan hati yang lemah lembut, hati yang takut akan Tuhan. Rencana-rencana jahat atas hidup mereka, Tuhan jamah. Tuhan berikan hati yang lemah lembut untuk mereka boleh menjadi pemimpin yang penuh roh takut akan Tuhan.
Bela Jokowi, istrinya, anaknya, cucu mantu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan. Dengan mereka roh takut akan Tuhan selalu Tuhan jamah untuk presiden kami. Tuhan berikan kesehatan bagi presiden kami. Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga mereka. Sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat jahat untuk presiden kami. Dan demikian juga menteri-menteri maupun kabinet mereka semua Tuhan. Berikan roh kejujuran, tidak suka korupsi, tidak berbuat jahat, merencanakan ini mencuri kekayaan negara. Tuhan, jamah mereka, berikan roh takut mereka akan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Balikpapan. Balikpapan diberkati Tuhan, Balikpapan menikmati kebaikan Tuhan, di mana kami dipilih sebagai ibu kota negara, sehingga akan banyak negara melihat kota kami Balikpapan. Mereka akan berbondong-bondong ke kota kami Balikpapan. Mereka akan berbondong-bondong untuk investasi di kota kami. Sehingga kota kami akan menjadi kota yang maju, kota yang berkembang. Semua adalah karena berkat daripada Tuhan. Dan mereka tidak mencari harta, mereka tidak hanya mencari kekayaan di kota kami. Tapi mereka juga mengenal, menemukan Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Rock Gateway. Rock Gateway diberkati Tuhan. Biarlah rencana Allah atas Rock Gateway ini terjadi dan terbangun dalam nama Tuhan Yesus. Panitia diberkati Tuhan. Pemimpin Pimpro, Pak Seno juga diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Yang terlibat semua diberkati Tuhan. Dan kami sudah dedikasikan untuk membangun rumah Tuhan. Kami tidak tahu dari mana dana yang kami tahu. Kami memiliki Yesus yang sanggup memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih, berikan pembelaan bagi panitia ini Tuhan. Bela kami semua, usaha kami, perjalanan kami, tubuh kami. Lindungi kami semua dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga orang yang jahat, orang rencanakan yang jahat bagi kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ingin merongrong, mereka yang ingin mencuri segala menjadi bagian kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari kita doakan persembahan kita, angkat kedua handphone Anda, gadget Anda untuk memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami angkat ini. Berkati persembahan yang kami tabur. Kami tidak membutuhkan untuk berlipat-lipat kali ganda untuk dikembalikan. Yang kami tahu, kami sudah cinta Tuhan, kami sudah bela Tuhan di dalam pelayanan ini, dan kami tahu tanggung jawab kami harus juga memberkati pelayanan ini. Sehingga apapun yang kami tabur, kami tidak memandang besar kecil apa yang kami tabur. Yang kami tabur adalah bukti bahwa cinta kami kepada Tuhan akan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa apa yang sudah kami tabur semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita akhiri ibadah kita. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kepalkan kedua tangan kita. Apa saja yang kita buat dengan tangan saya ini berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam tumbang tangan atas istri dan anak-anak saudara. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, dihadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat itu. Haleluya. Amin.